Jejak karir Shin Tae-yong yang buat dunia takjub ke timnas Indonesia. Lo bayangin, bro. Dari jadi pemain biasa di Korea Selatan, dihina habis-habisan sama klub pesaing, sampai akhirnya dipuja-puji dunia karena bikin tim yang dianggap remeh jadi sorotan dunia. Ini kisah Shin Tae-yong, pelatih fenomenal yang gak cuma bikin lawan tercengang, tapi juga bikin dunia percaya kalau keajaiban itu nyata. Siapin hati lo, karena perjalanan ini penuh keluh kisah, keringat, air mata, dan plot twist yang bikin greget. Pelatih yang bikin tim bola naik kelas dari bahan candaan jadi bahan pembicaraan dunia? Ini bukan dongeng, ini kisah nyata Shin Tae-yong, si jenius yang bikin lawan gemetaran dan rival nelen ludah pahit. Dari jalanan kampung di Korea sampai sorotan lampu stadion megah dunia, perjuangannya itu bukan cuma cerita, tapi pelajaran hidup. Yuk, kita bedah gimana dia ngubah nasib dirinya, timnya, dan sejarah sepak bola Indonesia. Dari anak gang jadi pemain panggung. Di sebuah desa kecil di Yeongdeok, Korea Selatan, seorang bocah bernama Shin Tae-yong sering terlihat menendang bola di lapangan tanah. Dia nggak peduli sepatunya bolong, baju lusuh, dan orang-orang bilang, bocah kecil kayak dia nggak bakal bisa jadi apa-apa. Tapi Shin nggak pernah menyerah. Setiap kali jatuh, dia bangkit, dengan mata berbinar penuh mimpi. Suatu sore, pelatih sekolahnya mendekati dia. Shin, kamu punya bakat. Tapi, kamu sadar nggak, badanmu kecil? Shin menatap tajam. Pelatih, yang penting itu hati, bukan tinggi badan. Shin tumbuh dengan mental baja. Saat remaja, dia bergabung dengan Akademi Seongnam Ilhwa Chunma. Meski dia sering diejek pemain lain karena posturnya, Shin membalasnya di lapangan. Kecil tapi lincah, hati-hati aja sama dia, bisik lawan yang mulai waspada. Namun, nasib tragis menghampiri. Cedera parah di usia muda hampir merenggut karirnya. Dokter berkata, jikalau kamu terus main bola, mungkin kamu gak akan jalan lagi. Tapi Shin gak menyerah. Aku akan kembali, igumamnya sambil menatap ke langit malam. Dan benar, dia kembali. Bukan sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Jalan hidup barunya mulai terbuka. Mimpi hancur, karir baru dimulai. Sebagai pelatih Rokie, Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar. Saat dia mulai melatih Seongnam Ilhwa Chunma, klub tersebut sedang dalam kondisi terpuruk. Manajer klub bahkan berkata dengan nada skeptis, Shin, kamu yakin bisa? Klub ini butuh keajaiban, bukan pelatih baru. Shin menjawab dengan senyum tipis, saya tidak menjanjikan keajaiban, tapi saya janji kami akan bekerja keras. Di ruang ganti, Shin menghadapi pemain-pemain yang terlihat putus asa. Dia berdiri di depan mereka dan berkata, dengar, kalian semua punya bakat, tapi tanpa kerja keras, bakat itu nggak ada artinya. Kalau kalian mau menang, kita mulai dari sini, latihan sampai batas kalian. Pemain-pemain protes. Latihan setiap hari. Coach, kita bukan robot, salah satu pemain berseru. Robot nggak punya hati. Tapi kalian punya. Tunjukin di lapangan, jawab Shin tegas. Musim itu, Shin membalikkan keadaan. Seongnam yang tadinya diremehkan sukses jadi juara Liga Champions Asia 2010. Namun, sorotan dunia masih setengah hati. Banyak yang bilang, Shin cuma beruntung. Klub-klub besar tak meliriknya, tapi Shin menatap jauh ke depan. Ketika Indonesia memanggil. Tahun 2019, Shin Tae-yong membuat keputusan yang mengejutkan, melatih timnas Indonesia. Saat konferensi pers pertamanya, seorang wartawan Korea bertanya dengan nada mencibir, kenapa Indonesia? Apa nggak ada pilihan lain yang lebih baik? Shin menatap tajam dan berkata, kadang, mimpi besar datang dari tempat yang tidak disangka. Saya percaya pada potensi mereka. Namun, realitas di Indonesia jauh dari bayangannya. Pemain malas latihan, pola hidup sembarangan, dan disiplin yang rendah. Di sesi latihan pertama, Shin memarahi pemain yang datang terlambat. Di tim saya, waktu adalah segalanya. Kalau kalian gak bisa menghargai waktu, kalian gak layak pakai seragam ini. Salah satu pemain menjawab, coach, ini cuma latihan, kenapa harus serius? Shin mendekat, menatap tajam. Karena kemenangan dimulai dari latihan. Mau menang atau terus jadi bahan tertawaan? Pahit manis di Piala AFF. Piala AFF 2020 menjadi ajang pembuktian Shin Tae-yong. Di ruang ganti sebelum pertandingan melawan Thailand, Shin berdiri di tengah pemain dan berkata,
mereka bilang kalian gak punya peluang. Mereka bilang kita cuma penghibur. Tapi ingat ini, yang menentukan cerita adalah kita, bukan mereka. Pertandingan berlangsung sengit. Di pinggir lapangan, Shin terus memberikan instruksi. Suaranya menggelegar. Pressing lebih ketat. Jangan kasih ruang. Meski Indonesia kalah di final, perjalanan itu membuktikan satu hal. Shin Tae-yong mampu mengubah mentalitas tim. Di konferensi pers setelah kekalahan, seorang wartawan bertanya, Coach, apa ini kegagalan?" Shin tersenyum kecil. "Kegagalan hanya terjadi kalau kita berhenti mencoba. Hari ini kita belajar, besok kita menang." Klimaks sang juru selamat. Di tahun 2024, Shin Tae-yong membawa Indonesia ke Piala Asia, sesuatu yang dianggap mustahil. Di babak penyisihan, Indonesia melawan tim kuat seperti Iran dan Korea Selatan. Sebelum pertandingan melawan Korea Selatan, wartawan bertanya, "Coach, bagaimana rasanya melawan negara asal Anda?" Shin menjawab tenang, di lapangan, tidak ada negara asal. Hanya ada lawan yang harus dikalahkan." Pertandingan berlangsung tegang. Di menit ke-89, skor imbang 1-1, Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Shin memanggil kapten tim dan berkata, ini kesempatanmu. Lakukan dengan hati." Tendangan itu berbuah gol, dan Indonesia menang. Nama Shin Tae-yong langsung menjadi headline internasional. Dunia mulai menyadari kejeniusannya. Penyesalan yang terlambat. Klub-klub besar yang dulu meremehkan Shin mulai menyatakan penyesalan. Salah satu direktur klub Eropa bahkan berkata dalam wawancara, "Kami menolak dia karena kami pikir dia bukan level kami. Sekarang, dia membuktikan bahwa kami yang bukan levelnya." Di sebuah wawancara, Shin berkata, "Saya tidak menyimpan dendam pada mereka yang meragukan saya. Tapi saya juga tidak akan lupa bagaimana mereka membuat saya merasa." Perjalanan menuju keabadian. Setelah berhasil membawa Indonesia ke Piala Asia 2024 dan membuat kejutan besar di dunia sepak bola, Shin Tae-yong merasa puas, tapi dia tahu perjuangannya belum selesai. Bagi dia, pencapaian ini bukan akhir dari segalanya, tapi hanya babak awal dari sebuah cerita yang lebih besar. Di ruang ganti setelah kemenangan bersejarah melawan Korea Selatan, Shin berdiri di depan tim, menatap pemain-pemainnya yang penuh semangat. "Lo semua udah buktiin sesuatu yang dunia gak pernah duga. Tapi ini baru permulaan," dikata Shin dengan suara tegas, tapi penuh empati. "Sekarang saatnya kita tunjukin kalau kita nggak cuma bisa ngalahin satu tim, kita bisa jadi salah satu kekuatan terbesar di Asia. Jangan puas dulu, kita harus lebih kuat." Semangat Shin menyentuh seluruh tim. Ada api yang menyala di mata para pemain Indonesia yang sebelumnya dianggap remeh oleh banyak orang. Mereka tahu, dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih, mereka punya peluang untuk membuat sejarah lebih besar lagi. Konfrontasi dengan masa lalu. Namun, perjalanan Shin Tae-yong gak selalu mulus. Saat kembali ke Korea Selatan, tanah kelahirannya, dia masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Di ruang ganti, Shin pernah berhadapan dengan mantan pelatih dan teman-teman sesama pelatih yang dulu meragukan kemampuannya. Ada satu momen yang menguras emosi, ketika Shin bertemu dengan Park, seorang pelatih senior yang dulu sempat merendahkan dia di awal karir. Shin berjalan mendekat, tatapan mereka bertemu. Park tersenyum sinis. "Jadi, kamu akhirnya berhasil juga, ya? Indonesia? Hah? Siapa yang kira dia bakal jadi pelatih top?" Shin menatap tajam dan menjawab dengan tenang, "Dia membuktikan itu bukan kamu, Park. Tapi saya dan tim saya. Kadang, keberhasilan datang dari tempat yang tidak pernah kita duga." Park terkekeh, tapi wajahnya mulai berubah ketika Shin menambahkan, "Dan ingat ini, Park, saya gak butuh pengakuan dari orang seperti kamu. Saya cuma butuh kesempatan. Dan itu yang saya dapatkan." Shin merasa, di saat itu, dia akhirnya bisa melepaskan segala beban emosional yang menahan dirinya selama bertahun-tahun. Dia tak butuh pembenaran lagi, karena dia sudah membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri adalah kunci kesuksesan. Ketika dunia menghargai. Seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong semakin diakui oleh dunia sepak bola. Nama timnas Indonesia jadi sorotan internasional. Media-media besar mulai memuji taktik dan filosofi permainan Shin. Bahkan, beberapa klub Eropa yang dulu menolaknya kini mulai meliriknya, berharap bisa menariknya untuk melatih di liga-liga besar dunia. Di sebuah konferensi pers internasional,
Shin Tae-yong berbicara tentang filosofi kepelatihannya. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita bermain, bagaimana kita menghadapi tantangan, dan bagaimana kita tumbuh bersama sebagai tim, diucapnya dengan percaya diri. Keberhasilan saya bukan hanya milik saya, tapi milik semua orang yang percaya pada potensi ini. Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya di dunia sepak bola, Shin Tae-yong mendapat penghargaan sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Namun, meskipun segala pujian dan pengakuan datang bertubi-tubi, Shin tetap rendah hati. Dia tahu bahwa prestasi yang telah diraih adalah hasil dari kerja keras bersama tim, dan dia tidak akan berhenti sampai Indonesia benar-benar menjadi tim yang dihormati di dunia sepak bola. Pembuktian akhir. Pada akhirnya, Shin Tae-yong melangkah ke turnamen terbesar sepanjang karirnya, Piala Dunia. Setelah bertahun-tahun berjuang, setelah menghadapi berbagai keraguan dan hinaan, Shin berhasil membawa Indonesia ke panggung dunia. Namun, perjalanannya ke sana tidak mudah. Pada babak penyisihan, Indonesia menghadapi tim-tim besar seperti Jerman dan Brasil. Di ruang ganti sebelum pertandingan pertama melawan Jerman, suasana sangat tegang. Pemain-pemain terlihat cemas, sebagian tanpa ragu apakah mereka bisa bertahan melawan tim sekelas Jerman. Shin melihat keraguan di wajah mereka dan segera berdiri di depan mereka. Jangan takut. Ingat, kita sudah sampai sejauh ini bukan karena keberuntungan. Kita sampai di sini karena kita berani, kita percaya, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Shin menggebu-gebu. Buktikan kalau kita bukan sekadar tim underdog. Kita adalah tim yang bisa mengubah sejarah. Di lapangan, Indonesia bermain luar biasa. Meski kalah tipis 2-1, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Semua orang terkejut. Shin Tae-yong telah membawa Indonesia bermain melawan tim-tim besar dan tidak hanya sekadar ikut bertanding, tetapi juga memberi perlawanan sengit. Penyesalan yang tak terucap. Setelah Indonesia keluar dari Piala Dunia dengan kepala tegak, banyak klub besar yang dulu meragukan Shin Tae-yong kini mulai merasa malu. Mereka yang dulu menilai Shin terlalu rendah, kini hanya bisa menyesal dan melihat apa yang telah dicapainya. Seorang petinggi klub Eropa yang dulu menolaknya berkata dalam sebuah wawancara, "Kami benar-benar salah. Kami terlalu cepat menilai Shin Tae-yong hanya dari satu sudut pandang. Apa yang dia lakukan dengan Indonesia luar biasa. Kami seharusnya melihat lebih jauh." Namun, Shin hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Keajaiban yang terjadi karena ketekunan. Shin Tae-yong bukan hanya seorang pelatih. Dia adalah simbol dari perjuangan tanpa henti, dari ketekunan yang tak pernah pudar meski dunia berkata, tidak. Dia mengajarkan kita semua bahwa ketika orang lain meremehkan kita, kita punya dua pilihan, menyerah atau membuktikan bahwa mereka salah. Dan Shin memilih yang kedua. Dia tahu bahwa dunia bisa memberi banyak rintangan, tapi dengan kerja keras dan hati yang besar, kita semua bisa mengubah nasib. Bagi Shin, ini bukan akhir. Seperti yang dia katakan dalam wawancara terakhirnya, saya hanya menjalani perjalanan ini. Dan selama saya masih diberi kesempatan, saya akan terus berjuang untuk sepak bola Indonesia. Kisah Shin Tae-yong juga bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa mengalahkan segalanya. Dia mengajarkan bahwa bahkan dalam keraguan dan ejekan, ada peluang untuk membuktikan diri. Seperti kata Shin, jikalau kamu punya mimpi, kejar sampai habis. Dunia mungkin tertawa di awal, tapi mereka akan tepuk tangan di akhir. Jadi, bro dan SIS, kalau lo lagi ngerasa diremehkan, ingat cerita Shin Tae-yong. Jangan pernah berhenti. Karena yang terakhir tertawa, adalah yang tertawa paling keras. Jadi, lo yang lagi baca cerita ini, ingat ya, kalau hidup lo dihina atau diragukan, jangan pernah mundur. Karena siapa tahu, lo akan jadi pahlawan yang gak hanya mengubah nasib lo, tapi juga dunia. Jangan lupa semangat dan support positif ya. Semoga kita semua bisa mengikuti semangat serta keseriusan karir kita layaknya Shin Tae-yong yang tidak pantang mundur gas prestasi terbaik deh.